Halo, pagi bersama Tuhan Kepala Pejam Utama Nasional. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan buat hidup kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan hati selain, kami adakan mesbah keluarga, boleh mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami sehingga bukti firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat 31. 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai ayat 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ada kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berterpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mengalahkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mengalahkan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tulis, barang siapa yang bermegah hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Suatu puji, hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita lihat suatu berita yang sangat indah bagi kita. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ada kekuatan Allah. Bagi saya dan saudara, pemberitaan tentang salib itu suatu kekuatan Allah. Ada korbannya, oleh karena kematiannya, oleh karena pengorbanannya, kita boleh diselamatkan. Mungkin bagi orang dunia suatu bodoh, tapi bagi kita, bagi dosa kita,
Justru di salib itu, justru karena kesalib itu kita boleh diselamatkan. Di salib sumber segala-gala pertolongan. Di kayu salib kita ada satu pribadi yang tidak berdosa menjadi dosa. Di kayu salib pribadi yang tidak bersalah menjadi salah. Bahkan dikatakan dia pribadi yang bahkan domba yang tidak bersalah, dia hanya menyerah. Domba yang tidak cacat yang untuk menyelamatkan saudara. Justru di kayu salib sumber segala pertolongan. Bahkan firman Allah di kayu salib, firman Allah berkata 1 Petrus 2:4, hidup bekas Tuhan yang benar. Justru di kayu salib sumber. Hanya kayu salib kita akan melihat keselamatan yang dari Allah, satu kekuatan dari Allah. Kita memandang salib kita masuk kita bisa ada kekuatan. Kalau kita memandang dunia, kita lemah. Tapi kalau kita memandang pada salib itu, kita bisa hari bisa kita mampu menghadapi hari pas hari karena kita memandang pada salib Yesus. Kalau lihat ada dunia yang menakutkan, kita mulai datang. Apalagi bisa berselamat. Bagi mereka dikatakan bodoh bagi kita beda. Ya. Bodoh bagi mereka yang tidak bisa. Bagi mereka suatu kebodohan bagi mereka yang bisa. Kenapa? Karena tidak percaya akan salib. Tidak percaya akan keselamatan, tidak percaya akan pengorbanan Yesus. Bahkan firman Allah berkata, siapa yang percaya kepada korban Yesus, dia boleh selamat. Bagi mereka yang tidak percaya, ada hukum. Tapi bagi saudara saya hari ini, kita memandang pada salib Yesus, sumber pertolongan, lari pada salib Yesus, dan lari kita peluk kaki Yesus, banyak sumber pertolongan, banyak sumber berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari. Hari saudara takut, lari pada salib Yesus. Kalau saudara khawatir, lari pada salib itu. Kalau saudara menghadapi kecemasan bingung, serahkan segala pikiran, kekhawatiran, kebingungan, kecemasan. Kita diajak oleh Tuhan dari salib kita memandang satu pribadi yang penuh waktu. Tidak ada bulu yang kelaparan. Dia tidak pikir besok tadi makan apa. Dia betul-betul sadar ketika dia hidup dia tidak pernah menabung, tapi dia bisa makan. Tidak pernah. Kenapa saudara menemukan firman Tuhan bagi seorang hari kita serahkan segala kekhawatiran kita yang mencengkeram pikiran kita. Justru pikiran kita serahkan di bawah salib Yesus. Bekerja, kita berdagang, kita sekolah, tidak ada kekuatan yang kita percaya Tuhan selalu. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengertian hari ini. Kami banyak orang bodoh, tapi kami orang yang berhati boleh mengenal salib, kayu salib sumber pertolongan. Maka kami serahkan masalah kami, COVID kami, masalah hidup semua di bawah kaki salib Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kembali kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri, dan kami mereka bersyukur ya hamba Allah berikan mereka takut Tuhan. Dan suasana kawal politik tetap tenang, dan suasana panas tapi Tuhan tetap pelihara. Jauh dari kelaparan, jauh dari bahaya. Bapak percaya akan diperlukan air. Tetap kau ikut. Terima kasih Bapak di surga, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.